Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya Bu Del? Baik Pak, Alhamdulillah. Pak gimana? Ya, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Bu Dina? Alhamdulillah sehat Pak Zan. Ya, baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menampilkan percakapan coaching secara daring. Dalam sesi pertama, Bu Dina Askan sebagai coach, yaitu TGP Angkatan 5 dari SD Negeri 10 Sasak, Ranah Pesisi. Kemudian Bu Delmalia sebagai coach dari CGP Angkatan 5 SMA Negeri 1 Gunung Tuleh. Selanjutnya, Aprizen, saya sendiri sebagai pengamat dari CGP Angkatan 5 SMA Negeri 1 Gunung Tuleh. Sebelum kita mulai, saya akan menanyakan pada coach tentang percakapannya dengan coach. Bu Dina. Ya Pak. Ya. Bagaimana cara Bu Dina nanti menghadirkan presence atau kehadiran penuh dalam percakapan ini? Terima kasih Pak Zen. Yang pertama saya sebagai coach tentunya saya akan menciptakan kenyamanan ya Pak Zen ya, kedekatan dengan coach saya yaitu Bu Del. Selanjutnya saya akan menjadi pendengar aktif untuk mendengarkan semua isi percakapan nanti coachingnya, Bu Delnya. Selanjutnya saya akan fokus kesadaran penuh present terhadap terlaksananya kegiatan coaching ini. Ya, baik. Terima kasih Bu Dina. Satu lagi pertanyaan kita Bu sebelum memulai percakapan nanti. Bagaimana Ibu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach? Baiklah Pak Zen. Yang pertama saya itu mendengarkan dengan rasa ya Pak Zen ya, rasa diterimanya. Saya nanti tentunya akan memberi tanda, bukankah, atau setujukah, atau kedipan mata, atau oke, atau pokoknya saya beri tanda bahasa tubuh saya kah, atau dalam bahasa saya. Selanjutnya nanti setelah Bu Del sebagai coach menjelaskan, saya akan berusaha merangkum apa inti dari permasalahan atau percakapan nanti, dan saya juga akan memberikan pertanyaan yang berbobot, atau pertanyaan pemantik yang sehingga coachingnya bisa mencari solusi atau merancang rencana aksi yang akan beliau temukan gitu Pak Zen. Ya, terima kasih Bu Dina. Demikianlah pengantar observasi ini. Semoga percakapan coaching kita pada malam ini berjalan dengan baik. Kepada Ibu Coach dengan Ibu Coaching, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Terima kasih Pak Zen. Baiklah Bu Del, kita mulai ya Bu ya. Selamat malam Bu Del. Selamat malam juga Bu Dina. Bagaimana kabar Bu Del malam ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu Dina gimana? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Bu Del, kemarin Bu Del mencari saya ya, menghubungi saya via telepon. Kira-kira ada apa ya Bu Del? Iya Bu Din, saya mau menceritakan keluh kesah saya tentang permasalahan yang sedang saya alami gitu Bu Din. Kira-kira apa itu Bu Del? Apa permasalahan yang sedang Ibu alami kira-kira Bu Del? Iya, permasalahan saya itu di dalam proses pembelajaran. Sebenarnya saya kan jurusan seni budaya tari, nah, seperti itu Bu Din. Jadi di dalam mata pelajaran seni budaya itu terbagi atas 4 cabang. Ada seni rupa, ada seni musik, ada seni tari, dan seni teater. Jadi sebenarnya basic saya itu ke seni tari, nah, seperti itu. Karena waktu perkuliahan memang jurusan saya itu seni tari. Nah, ketika sekarang kurikulum merdeka ini
Untuk, kelas 10 fase E, jadi, di dalam kebijakan sekolah keputusannya, untuk kelas 10 itu materinya harus seni rupa. Padahal saya sebenarnya basic saya seni tari, seperti itu. Oke, Jadi kadang-kadang, orang menganggap seni budaya, jadi, harus bisa 4 cabang itu, padahal sebenarnya basic saya itu oke, seni oke, tari, nah seperti itu. Terus oke, apa, sekolah mengambil kebijakan itu karena seni rupa ini, di sekolah itu kan, ada yang putra, ada yang putri, tapi kecuali kalau sekolah itu mayoritas perempuan, ialah mungkin banyak yang minat ke tari. Tapi sekarang, masalahnya di dalam, siswa itu ada yang putra, ada yang putri. Jadi mungkin kalau seni rupa mungkin sangat pas untuk, materi untuk kedua belah pihak, seperti itu, Bu Dian. oke, oke. Berarti saya menyimpulkan ya Bu Del ya, bahwa Bu Del itu basicnya yaitu seni tari, namun sekarang Iya, betul. secara aplikasi di SMA Negeri 1 Gunung Tuleh itu Ibu mengaplikasikan seni rupa sesuai dengan kurikulum Iya, merdeka yang dipilih oleh sekolah, iya, seperti itu ya Bu Del ya. Nah, iya, Bu kira-kira Din. bayangan Bu Del itu gimana? Pengennya itu seperti apa kira-kira Bu Del? Jadi bagaimana saya untuk, mengajarkan seni rupa itu saya harus, berhasil. Jadi harus sesuai dengan, kebutuhan dan minat siswa tersebut. Jadi padahal, saya sebenarnya kurang mampu, di dalam materi seni rupa tersebut. Seperti itu, Bu Din. Oke, berarti selama Budel di perkuliahan itu belum pernah sekalipun menyinggung tentang seni rupa, Budel. Selama Budel Eee di perkuliahan gitu, Budel. Memang tidak ada, Bu Dina, karena seni rupa itu memang satu jurusan pula dia. Jadi, Oh, iya memang satu jurusan, yang di jurusan Sendra Tasik memang seni, drama, tari, dan musik. oke, Seperti itu. oke. Tapi saya, ketika itu pada saat perkuliahan itu memang, basic-nya memang fokus ke, seni tari. Nah, seperti itu, Bu Oke. Den. Oh, berarti memang belum dapat ilmu ya, Bu ya, tentang teknik-teknik, Iya, cara-cara untuk mengajarkan heeh, seni rupa seperti itu ya, Bu Del iya, ya. Jadi iya, Bu Den. sekarang terjadi apa ya, Bu Del, antara harapan gitu ya, Bu Del ya, harapan keinginan Bu Del bahwa Bu Delnya seni tari, sementara di kenyataan itu lebih aplikasinya ke seni rupa seperti itu ya, Bu Del ya. Nah, Iya, Bu Den. kira-kira gimana itu Bu Del, rencana Bu Del untuk mengatasi permasalahan seperti ini Bu Del gitu? Rencananya, yang akan saya lakukan mungkin berkolaborasi dengan, teman-teman saya yang jurusan seni rupa. Karena Oke. ketika, kita bertemu di MGMP, nah di situ akan bertemu dengan teman-teman yang dari seni rupa, seni musik, seni teater, nah seperti itu. Jadi ya harus berkolaborasi dengan, teman-teman saya yang dari seni rupa, seperti itu aja, Oke. Buden. Oh, berarti Budalnya Mhm. ingin kolaborasi ya dengan teman-teman di MGMP tentang seni Iya, rupa, teman-teman yang dari seni iya, rupa seperti itu Budal ya. mhm, Ya, saya iya, sangat antusias ini Budal karena Budalnya mau mencari ilmu, pengembangan ilmu gitu, iya, pengembangan ilmu heeh. tentang seni Iya, Bu rupa Din, itu. heeh. Ya, seperti Jadi itu Budal. memang heeh, memang harus, apa Bu Din, selain itu harus belajar mandiri, seperti itu. Oke. Misalnya bisa kita melihat informasi atau tutorial dari YouTube, misalnya cara-cara melukis, nah seperti itu. Atau membuat, karya seni rupa 2 dimensi, karya seni rupa 3 dimensi. Jadi memang harus, banyak mencari-cari informasi, seperti itu selain dari kolaborasi dengan teman-teman yang dari seni rupa, seperti itu, Mbak Den. Oke. Oke, makasih Bu Del. Nah, kira-kira di SMA Negeri 1 Gunung Tuleh itu hanya Bu Del sendiri yang guru sendra tasik atau Bu Del punya teman yang lain enggak untuk berbagi keluh kesah Eee, kira-kira Bu Del? eee, memang saya sendiri, Bu Din. Sebenarnya kemarin itu ada, sebenarnya dulu 2. Jadi yang ibu yang satu lagi itu sudah lulus P3K di Oke. SMP. Jadi memang sekarang memang saya sendiri untuk mengajar, seni budaya itu, Bu Din.
Oke, oke. Nah, ini pengen tahu nih Bu Del, selain ini Bu Ya. Del kolaborasi dengan teman-teman di MGMP, otodidak mencari ilmu di YouTube, kira-kira dukungan dari sekolah atau dukungan dari wali murid ada nggak kira-kira itu Bu Del, atau gimana gitu? Ada Bu Din, kalau dukungan dari sekolah mungkin dari segi sarana dan prasarana. Jadi misalnya ketika saya akan mengajarkan materi seni rupa melukis, mungkin saya bisa minta bantu atau berkolaborasi dengan kepala sekolah atau bendahara BOS agar menyediakan sarana dan prasarananya, misalnya kanvasnya, setelah itu cat untuk melukis, kuasnya, pokoknya alat dan bahannya saya berharap sekolah menyediakannya seperti itu untuk memudahkan praktek nantinya kepada siswa. Seperti itu, Bu Dia. Oke. Selain itu, kira-kira Bu Del ada nggak seperti apa selain MGMP ini, selain kolaborasi dengan teman-teman di MGMP, selain otodidak YouTube, kira-kira ada rencana lain seperti apa? Seperti webinar atau apa? Ada difasilitasi sekolah atau bagaimana itu prosedurnya, Bu Del? Dulu apa ini Bu Din, diklat dari P4TK ketika tahun 2018 kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Tapi Oke. itu pun hanya secara daring juga. Kita kan kalau bisa untuk praktek apalagi praktek melukis atau praktek membuat patung, kalau bisa bagusnya kan secara offline. Memang bertemu langsung, jadi paham kita Ya. tentang teorinya, menggunakan alat dan bahan. Nah, seperti itu, Iya, Bu iya, Din. betul, betul, Bu Del. Oke, Bu Del, ini kayaknya rencana Bu Del sangat apa sekali, sangat komplit sekali ya, Bu Del ya. Selain otodidak dari diri Bu Del, belajar di YouTube, Bu Del juga memakai kolaborasi MGMP, dukungan pihak sekolah juga ada gitu ya. Dan Bu Del juga berencana nih ikut diklat diklat webinar atau online Ya, kah atau diklat. tatap muka gitu ya Bu Del ya tentang seni rupa ini. Nah, dalam bayangan Bu Del, kapan itu langkah rencana Bu Del ini akan dieksekusi kira-kira Bu Del? Mungkin secepatnya Bu Din, karena untuk pembelajaran ini kalau nggak salah setelah Meet ini mungkin saya langsung ke praktek saja, karena sebelum Meet kan kami teori dulu. Nah, setelah ujian Meet ini kami akan langsung praktek untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi. Nah, seperti itu rencananya kami Oke. akan membuat karya seni rupa 2 dimensi itu sebuah poster, itu rencananya. Oke, Bu Del. Alhamdulillah ya Bu Del ya. Berarti sekarang Bu Del sudah punya rencana dan sudah dapat timing waktunya itu kapan gitu ya Bu Del ya. Nah, Iya, gimana Bu. kira-kira Bu Del sekarang melihat situasi permasalahan Bu Del yang awalnya ini saya nih sendera tari nih gitu dan di aplikasi di Gunung Tules saya harus seni rupa gitu. Gimana kira-kira Iya. pandangan Bu Del terhadap permasalahan Bu Del ini gitu. Setelah percakapan kita ini Bu Del. Iya. Iya. Dari awalnya memang ini sebuah tantangan yang besar bagi saya ya Bu Din ya, Ya, Bu Dina ya. Karena kita memang tidak ada di basic itu, tapi kita harus seperti iya itu. betul. Jadi setelah percakapan ini saya merasa sudah ada menemukan titik terang dari permasalahan saya ini. Begini. Oke, berarti Bu Del merasa bertanggung jawab ya untuk melaksanakan rangkaian kegiatan ini agar tujuan tadi Bu Delnya siap tidak siap harus siap ya untuk melaksanakan seni rupa ini Harus di siap. SMA 1 Gunung Tules seperti itu ya Bu Delnya. Iya. Nah, Iya, sekarang kita harus siap Bu Din. udah di penghujung nih Bu Del, udah di penghujung percakapan, Iya. kita nih udah sampai di titik ujung titik akhirnya gitu ya. Nah, sekarang saya juga penasaran nih Bu Del tentang permasalahan Bu Del ke depannya gitu ya. Maksud saya apa setelah Bu Del
rencanakan ini, laksanakan rencana ini, kira-kira gimana kelanjutannya gitu ya? Apakah nanti ada enggak flashback-nya, track record dari muridnya atau dari budelnya gimana gitu. Jadi saya cukup antusias nih menunggu kelanjutan perkembangan dari permasalahan budel ini ya Budel ya. Iya, Bu Den. Oke, ditunggu ya Budel ya. Iya, Bu Den. Oke, siap ditunggu Budel. Sampai ketemu lagi ya Budel ya untuk pertemuan Iya, selanjutnya. terima kasih ya Bu Den ya. Iya, sama-sama Budel. Oke Pak Zan, saya kembalikan kepada Pak Zan. Demikianlah tadi yang kita simak tentang percakapan coaching menggunakan alur Tirta, di mana Bu Dina Askan Reza Putri sebagai coach, kemudian Bu Delmalia sebagai coachee. Terima kasih. Oke, makasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Frizen dan Bu Delmalia. Apa kabar Pak Frizen? Selamat malam Ibu. Alhamdulillah dalam keadaan sehat Ibu. Alhamdulillah. Bu Del, bagaimana kabarnya Bu Del? Alhamdulillah Ibu, sehat Bu. Oke, alhamdulillah. Baiklah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan coaching, percakapan coaching, dan alhamdulillah kita juga sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Saya Dina Askan Reza Putri sebagai pengamat berasal dari SD Negeri 10 Sasak Ranah Pasisir. Kebetulan calon guru penggerak angkatan 5. Dan teman yang bermitra dengan saya yaitu Bu Delmalia sebagai coach yang berasal dari SMA Negeri 1 Gunung Tuleh. Kebetulan juga calon guru penggerak angkatan 5. Dan juga Pak Afrizen sebagai coachee yang berasal dari SMA Negeri 1 Gunung Tuleh dan juga merupakan calon guru penggerak angkatan 5. Baiklah, sebelum kita melaksanakan coaching ini, saya ingin bertanya dulu nih kepada coachnya Bu Del. Kira-kira Bu, bagaimana cara Ibu membangun present atau menciptakan kefokusan kesadaran penuh terhadap coaching Ibu? Ya, terima kasih Bu Dina. Untuk melakukan coaching ini, saya sebagai coach, saya akan menghadirkan kesadaran penuh itu misalnya melakukan kontak mata, fokus kepada coaching-nya agar coaching-nya mau menceritakan keluh kesahnya tanpa ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Yang kedua, berpikiran positif. Setelah itu benar-benar fokus untuk mendengarkan coaching-nya ini untuk bercerita. Seperti itu Bu Dina. Oke, terima kasih Bu Del. Terus yang kedua, Oke, Bu Del. Yang kedua saya akan menjadi pendengar aktif nantinya agar coachee ini mau menceritakan dan memberikan kesempatan kepada coachee ini kesempatan penuh supaya coachee ini leluasa menceritakan tentang permasalahannya tersebut. Seperti itu Bu Neta. Oke, terima kasih Bu Del. Nah, kira-kira bagaimana nih cara Bu Del mengidentifikasi masalah yang akan diceritakan oleh coachee itu nanti Bu Del? Iya, nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar coachee ini bercerita. Setelah itu saya akan memancing coachee ini agar
mencari solusi atas permasalahannya tersebut. Seperti itu, Bu Dina. Oke, makasih Bu Del. Mungkin itulah pengantar pra-observasi sebelum kegiatan coaching ini berlangsung. Semoga percakapan coaching ini dapat berjalan dengan sangat lancar. Kendalinya saya serahkan ke Bu Del selaku coach. Ya, terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu. Gimana Pak Prizen? Apa kabarnya Pak Prizen? Alhamdulillah kabarnya baik, Bu. Alhamdulillah. Tadi Bapak sempat menelpon saya siang tadi ya, kebetulan siang tadi. Oh, saya lagi mengajar, Pak. Apakah ada yang mau Bapak ceritakan, Pak? Ya, terima kasih Bu Del. Sebenarnya tadi ada yang mau saya ceritakan kepada Ibu tentang proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, Bu. Iya, baiklah Pak Prizen, semoga tujuan percakapan kita ini terarah. Apa yang akan Bapak ceritakan tentang proses pembelajaran Bapak Prizen? Ya, terima kasih Ibu. Saya ingin menceritakan kepada Ibu tentang apa saja yang saya alami, kemudian yang menjadi kendala bagi saya. Ini menjadi beban, Bu. Beban artinya saya merasakan banyak keluhan ketika dalam proses pembelajaran. Saya ingin dalam percakapan kita ini mendapatkan solusi, Bu, agar saya bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi Pak Presiden agar merubah kepribadiannya agar menjadi yang lebih baik lagi ya Pak ya. Kira-kira apa permasalahannya sehingga Bapak ingin menjadi yang lebih baik lagi Pak? Ya Bu, saya sebenarnya mengalami masalah di kelas. Saya sebenarnya guru kimia. Ya. Mata pelajaran kimia saya ajarkan, kemudian ada tugas-tugas tambahan lain, misalnya kepala laboratorium kimia. Kemudian kemarin saya ditugaskan lagi untuk menjadi guru prakarya di kelas. Jadi ketika diamanahkan untuk menjadi guru prakarya, saya merasa, oh ini kan bukan kompetensi saya. Jadi inilah yang menjadi beban bagi saya kemarin, Bu. Namun sesuai dengan aturan dari sekolah, ya kita harus mengikuti beban mengajar itu. Hal inilah yang menjadi masalah yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Saya berharap nanti misalnya dalam pembelajaran prakarya pun saya bisa berhasil. Karena Bu, antara kimia dengan prakarya kemarin kan jauh proses pembelajarannya. Kalau kimia saya sibuk dengan rumus-rumus, bagaimana mengajarkan dengan anak-anak yang praktikum. Kemudian dalam prakarya ini saya lihat ada beberapa aspek yang harus diikuti, misalnya mulai dari kerajinan, ada juga aspek pembudidayaan, aspek pengolahan, dan rekayasa. Jadi saya khawatirnya tadi dengan banyaknya beban kerja dengan mata pelajaran yang berbeda, saya jadi tidak maksimal untuk memberikan pengajaran yang baik kepada murid di kelas. Seperti itu, Bu. Ya, baiklah Pak Zen. Jadi sebenarnya jurusan Pak Zen ini kimia, seperti itu ya. Setelah Ya, Bu. itu kita Pak Zen harus mengajarkan prakarya. Ini sebenarnya menjadi tantangan besar bagi Pak Zen ya. Tadi Pak Zen katakan ingin berhasil untuk dalam proses pembelajaran ini. Kira-kira keberhasilan seperti apa yang Pak Zen inginkan untuk di dalam proses pembelajaran ini, Pak? Ya Bu, saya menginginkan murid-murid saya berhasil, walaupun sebenarnya itu bukan bidang saya. Jadi kriteria keberhasilan itu menurut saya, Bu, anak-anak yang kita ajarkan ini bisa memahami apa yang kita ajarkan, kemudian bisa mempraktekkan
mata pelajaran prakarya, misalkan membuat produk, anak-anak juga bisa mengikutinya, bisa menerapkannya, kemudian menghasilkan produk tersebut. Di sisi lain, setelah mereka memahami, kemudian bisa mengikuti prosesnya dengan baik, kemudian mendapat nilai yang bagus seperti itu menurut saya, Bu. Ya. Baiklah Pak Zen, kira-kira persiapan apa yang Pak Zen lakukan untuk mencapai titik keberhasilan itu, Pak? Iya, Bu. Karena ini adalah amanah, saya berusaha ini ya, Bu, berusaha untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat, bagaimana nanti untuk bisa lebih bagus mempelajari dan memahami dan mengajarkan mata pelajaran prakarya ini. Kemudian nanti di MGMP saya ini berencana juga untuk mengangkat masalah ini, bagaimana nanti kesepakatan dari teman-teman yang di MGMP kimia, karena sampai sejauh ini ada MGMP yang membahas tentang MGMP mata pelajaran khusus prakarya, Bu. Jadi kami rekan kimia nanti bisa berkolaborasi. Selanjutnya saya berusaha untuk mencari sumber informasi lain, misalnya dengan mencari mata pelajaran mencari sumber-sumber dari YouTube tentang bagaimana cara mengajarkan prakarya mulai dari pengolahan, rekayasa, pembudidayaan dan kerajinan ini. Oh gitu ya Pak ya. Jadi memang berkolaborasi itu penting ya Pak ya, apalagi Ya, ini menjadi tantangan bagi kita atau tantangan bagi Pak untuk mengajarkan yang bukan basicnya seperti itu. Jadi kolaborasi dengan teman-teman yang di MGMP ya, setelah itu teman sejawat seperti itu ya. Kira-kira Pak Zen siapa yang mendukung Pak Zen untuk melaksanakan atau untuk proses pembelajaran ini agar tercapai nanti keberhasilan? Seperti itu Pak Zen. Siapa ya, yang Bu. telah mendukungnya? Yang mendukung ada, Bu, dari teman-teman yang serumpun ya, yang Iya. rekan sejawat yang sama kimia mengatakan, oh ini adalah terobosan, jadi tidak masalah itu, nanti bisa saja gini, kita kaitkan dengan kimianya, misalnya pengolahan. Iya. Pengolahan nanti bisa membuat es krim putar, kemudian bisa juga nanti menghasilkan produk-produk lain, misalnya membuat sabun. Artinya yang ada kimianya, yang ada praktiknya arahkan ke kimia, sehingga anak-anak lebih tertarik dan lebih menguasai apa yang kita ajarkan. Jadi teman-teman ini sangat mendukung juga, Bu. Baiklah Zen, kira-kira apa yang akan Pak Zen lakukan untuk perubahan-perubahan tersebut? Karena ini kan apa ya Pak Zen ya, sebenarnya kita Pak Zen kimia ternyata harus mengajarkan materinya tentang prakarya kewirausahaan itu iya Pak Zen. Jadi apa yang akan Pak Zen lakukan untuk memenuhi kebutuhan murid itu jika ini kan kita apa ya diferensiasi ya. Jadi bagaimana kita untuk memenuhi kebutuhan dan minat bakat siswa tersebut. Jadi apa yang akan Pak Zen rencanakan untuk mencapai keberhasilan tersebut? Oh iya, terima kasih. Saya akan berupaya untuk memenuhi proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid ya, Bu. Saya melihat dari, apalagi saat ini kita sudah belajar diferensiasi, pembelajaran diferensiasi itu. Jadi anak-anak kita kelompokkan berdasarkan kesiapan, kemudian berdasarkan minat, kemudian gaya belajar atau profil belajarnya. Jadi dalam prakarya ini saya rencanakan bahwa murid-murid akan membuat produk sesuai dengan minatnya. Selama ini kan, Bu, saya menentukan misalnya kita membuat produk ini dalam pembelajaran kita yang kita harapkan ya sesuai dengan keinginan guru. Namun dalam kurikulum Merdeka ini pembelajaran diferensiasi
diberi kesempatan seluas-luasnya, Bu, untuk murid di kelas, untuk menyiapkan produk-produk atau membuat produk sesuai dengan minat dan kenyamanan masing-masing. Jadi siswa boleh memilih, Bu. Bagus ya Pak. Halo. Iya, Bu. Seperti Pak memberikan atau pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa ya, saya membagi kelompok seperti tadi. Itu menurut saya bagus juga, Pak. Kira-kira kapan akan Pak lakukan ini rencananya? Ya, Bu, rencananya setelah kita diskusi ini, saya mulai menggali lebih dalam, kemudian akan menerapkannya dalam bulan ini, Bu. Saya akan mencoba menerapkannya di kelas, kemudian lebih bersemangat lagi untuk belajar mandiri ya, Bu. Misalnya dari YouTube, dari rekan kolaborasi kita, bagaimana nanti menerapkannya di kelas. Insya Allah akan saya usahakan secepatnya. Ya, baik Pak Zen. Semoga perjuangan Bapak untuk belajar mandiri, ya, melihat di YouTube lebih semangat lagi ya Pak ya, apalagi berkolaborasi dengan temannya. Terima kasih. Percakapan coaching kita mungkin sampai di sini dulu ya Pak ya. Kira-kira setelah percakapan ini apa yang Bapak rasakan? Ya, saya sudah merasakan lebih semangat ya, Bu. Pertama, saya semangat, saya senang karena telah menceritakan permasalahan yang saya alami di sekolah. Jadi dengan menjelaskan, menceritakan kepada Ibu, saya mendapat inspirasi ataupun mendapat pencerahan atau ide-ide yang lebih yang lebih bagus lagi ya, Bu, agar bisa saya terapkan di sekolah nanti. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Ya, sama-sama Pak. Baiklah Pak Zen, kita coachingnya cukup sampai sini dulu. Terima kasih Bapak Zen. Saya kembalikan lagi. Oke, baiklah Bu Del, Pak Zen. Terima kasih yang sudah menampilkan percakapan coaching. Saya melihat ini percakapan yang dilakukan oleh coachnya sudah seperti alur, sudah menggunakan alur Tirta, sudah nampak coachnya, Budelnya memancing coachnya, tujuannya, identifikasi masalahnya, sampai ke rencana aksi, serta tanggung jawab dan komitmen Pak Zen untuk melaksanakan hal tersebut gitu ya Bu Del ya selaku coachnya gitu. Nah, berdasarkan pengamatan saya melihatnya bahwa Budelnya sebagai coach sudah berusaha menghadirkan alur atau model Tirta dalam pelaksanaan coach ini. Nah, Budel juga sudah fokus untuk mengembangkan apa yang menjadi tujuan oleh Pak Zen yang ingin dia capai gitu. Nah, sebelum kita tutup nih Budel, saya ingin tanya lebih lanjut nih ke Bu coachnya atau Budelnya. Kira-kira selain ada enggak kompetensi lain yang ingin Budel kembangkan berdasarkan coaching yang sudah Budel lakukan ini, Bu? Terima kasih Bu Din. Tadi saya sudah melakukan coaching, memang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tapi yang ingin saya kembangkan memang dari kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Nanti saya akan lebih banyak belajar bagaimana lebih
mempertajam tentang memberikan pertanyaan yang berbobot itu agar coachingnya memang terpancing untuk menceritakan hal-hal yang dia rasakan seperti itu Bu Dina. Oke, makasih Bu Del. Insya Allah kalau kita terus Iya. mengembangkan diri, insya Allah kegiatan coaching ini berjalan lebih baik lagi. Mungkin itu saja tampilan percakapan coaching dengan Alur Tirta yang sudah kami laksanakan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Prizen, Ibu Dina. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Semoga kita diberikan kesehatan ya Pak ya, Bu. Untuk malam ini kita akan melakukan coaching. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Delmalia dari SMA Negeri 1 Gunung Tule. Di sini saya akan menjadi pengamat. Setelah itu Bapak Aprizen dari SMA Negeri 1 Gunung Tule sebagai coach dan Ibu Dina Askan Reza Putri dari SD 10 Sasak Ranah Pasisir. Di sini Bu Dina sebagai coaching. Sebelum memulai coaching ini, saya ingin bertanya dulu nih kepada Bapak Aprizen ya sebagai coach. Ya, Bu. Pak Zen, kira-kira bagaimana cara Bapak untuk menghadirkan present dalam percakapan ini? Kan ada tujuan, ada identifikasi masalahnya, setelah itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira bagaimana caranya itu, Pak? Ya, terima kasih Bu. Nanti dalam percakapan coaching, hal yang kami bangun pertama adalah kehadiran penuh. Artinya saya akan fokus pada coaching, kemudian saya akan menjadi pendengar aktif, akan mendengarkan sepenuh hati apa sebenarnya yang dirasakan oleh coach kita nanti. Kemudian saya akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada coach kita untuk menceritakan hal-hal yang dialaminya. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali informasi lebih jauh sehingga coach nanti merasa nyaman dan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zen. Untuk menghemat waktu, langsung saja ya kita melakukan coaching pada malam ini. Saya serahkan kepada Pak Prizen dan Ibu Dina. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Pak Zen. Gimana kabar nih Bu Dina? Alhamdulillah sehat Pak Zen. Pak Zen gimana? Alhamdulillah pada malam hari ini dalam keadaan sehat. Ya, baik Bu Dina. Terima kasih sudah meluangkan waktu dalam percakapan coaching singkat ini. Kita tidak lama-lama, sekitar 15 menit aja ya Bu. Oke, Oh ya Bu Dina, kemarin katanya mau cerita nih, kira-kira apa yang mau dibicarakan agar tujuan kita nanti tercapai dan fokus, sehingga pembicaraan kita tidak mengambang. Oke Pak, makasih banyak Pak Zen sudah meluangkan waktu. Saya ini ada masalah nih Pak di kelas saya gitu ya Pak ya. Jadi rasanya ingin meminta bagaimana pandangan Bapak. Mudah-mudahan dari percakapan kita ini kita bisa menemukan solusinya Pak. Oh ya, oke Bu Dina. Berarti Bu Dina ingin menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Seperti itu Bu? Iya Pak. Ya, oke. Baik, bisa Ibu ceritakan lebih detail permasalahan yang Ibu alami terkait hal-hal di kelas tadi, Bu. Oke, terima kasih Pak. Jadi saya ini kebetulan ngajar di kelas 4 SD ya Pak ya. Jadi dari 24 siswa saya itu sudah saya analisa
Sudah saya petakan kebutuhan belajarnya, sudah saya lihat kemampuannya, itu ada sekitar 3 anak yang belum lancar membaca, Pak. Namun di antara 3 itu, ada 1 orang anak yang memang tidak pandai membaca sama sekali, Pak. Jadi baru tahu huruf konsonan saja gitu, Pak. Jika ada sisipan, beliau tidak bisa gitu, tidak bisa dia menentukan gitu ya, Pak ya. Nah, sementara kendala saya di sini, kalau saya paksakan untuk mengajarkan dia membaca, sementara materi di kelas 4 itu bukan fokusnya membaca lagi gitu, Pak. Dia materinya kan terus berlanjut itu ya Pak ya, sehingga di sana itu menjadi beban mental bagi saya ketika berhadapan dengan beliau gitu ya Pak ya, karena rasanya gagal saya sebagai guru dengan salah seorang anak saya yang belum tahu sama sekali tentang membaca gitu Pak. Oh ya, dari yang Ibu sampaikan, kami menangkap bahwa ada 3 anak di kelas Ibu yang kurang bisa membaca, kemudian yang satu lagi memang sama sekali tidak bisa, bahkan dalam menyisip kata pun sangat sulit. Seperti itu ya, Bu? Iya Pak, benar sekali Pak. Ya, kira-kira ini Bu, apa yang Ibu lakukan dalam menghadapi problema yang Ibu alami di kelas? Oke Pak, jadi yang ingin saya lakukan ini rencananya ya Pak ya. Jadi kan saya udah melihat ini, saya sudah petakan kemampuan beliau gitu ya Pak ya. Jadi saya akan fokus nih Pak ketiga anak ini gitu. Nah, yang paling banyak sekali dampingan bagi saya mungkin yang 1 orang ini yang tidak pandai membaca sama sekali. Kalau yang 2 ini boleh dikatakan sudah pandai, namun belum lancar gitu ya Pak ya. Jadi rencananya saya akan konsultasi nih Pak ke orang tuanya. Saya akan panggil orang tuanya karena saya di sini membutuhkan kerjasama dengan orang tua gitu Pak. Nah, setelah itu rencananya saya akan memberikan waktu lebih, Pak, karena kalau secara klasikal itu tidak mungkin dapat saya lakukan. Karena apa? Karena kalau secara klasikal itu yang lain pun akan nanti keteteran sayanya gitu ya, Pak ya. Yang lain kan sudah pandai gitu ya, Pak ya, dan materi banyak yang akan dikejar gitu. Nah, nanti sepulang sekolah saya kasih waktu lebih sekitar 30 menit atau 40 menit atau sampai 1 jam paling lama itu saya akan kasihkan face to face sama dia gitu, tatap muka berdua saja dengan dia untuk mengejar ketinggalan dia tidak pandai membaca gitu Pak. Jadi seperti itu rencana saya akan lihat perkembangannya. Tentunya saya izin nih sama orang tua murid karena anaknya akan telat pulang ke sekolah gitu Pak. Ya, terima kasih Bu, hal luar biasa bagi Ibu ya, atas hal-hal yang Ibu rencanakan. Termasuk tadi saya tangkap bahwa ada kerjasama dengan orang tua, kemudian memberikan waktu yang berlebih, kemudian Ibu minta izin nih sama orang tua bahwa anak nanti akan terlambat pulang dengan upaya pembimbingan. Bagaimana kira-kira Ibu kerjasama dengan orang tua tadi? Bagaimana tanggapan dari orang tua ketika Ibu menyampaikan bahwa nanti anak-anak kita terlambat pulangnya Bu karena ada pembimbingan di sekolah. Bagaimana kira-kira respon orang tuanya Bu? Saya mengharapkan ini respon orang tuanya mendukung ya Pak ya, karena ini adalah masalah yang sangat urgent sekali yang harus diselesaikan secepatnya gitu. Ini bukan kelas 1, kelas 2 gitu Pak, ini sudah kelas 4 SD dan ini pun hampir semester 1 ini udah jalan 3 bulan, 4 bulan gitu. Jadi saya tidak mau menunggu-nunggu lagi, saya menginginkan orang tuanya merespon dengan baik dukungan moral
kepada saya gitu ya Pak ya, karena saya di sini demi kemajuan anaknya. Karena kalau seandainya ini dibiarkan saja itu akan jadi apa ya Pak ya? Jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi beban sama saya karena materi apapun yang saya berikan ke dia, nah pokok dasar membaca itu dia tidak pandai gitu Pak. Jadi saya menginginkan respon orang tuanya itu mendukung mendukung tentang apa solusi yang saya berikan ini gitu Pak. Iya, Bu. Dari yang Ibu sampaikan bahwa harapan kita orang tua mendukung. Sejauh ini ada kira-kira, Bu, orang tua menghubungi Ibu dan menyampaikan bahwa oh anak saya yang ini belum pandai membaca, Bu. Mohon bantuan lebih untuk memperhatikan anak-anak saya. Sejauh ini rasanya itu anaknya yang apa dia pernah ya Pak ya, pernah dia nemuin saya gitu ya Pak ya. Tapi saat itu saya apa melihat dulu perkembangan dia karena membaca menurut orang tuanya ini sejauh mana gitu Pak. Ternyata benar-benar anak ini hanya tahu huruf gitu Pak. Ketika merangkai dia benar-benar tidak tahu gitu Pak. Ini kan sudah fatal sekali ya Pak ya untuk kelas 4 SD gitu Pak. Tapi lain hal mungkin dengan kelas 1, kelas 2 mungkin masih bisa kita abaikan. Tapi kalau kelas 4 kan ini sudah menjadi prioritas kita sebagai guru gitu Pak. Jadi ketika orang tua menyampaikan seperti itu, saya melihat dulu perkembangannya. Nah, setelah berjalan ini 3 bulan, ternyata juga tidak ada kemajuan. Makanya saya pengen apa konsultasi sama orang tua gimana bagusnya terhadap anak ini gitu, Pak. Ya, luar biasa sekali, Bu, dengan yang Ibu sampaikan. Satu hal lagi yang ingin kami gali dari Ibu, kolaborasi dengan orang tua sudah bagus, artinya sudah ada komunikasi dengan orang tua, kemudian untuk mencari masalah-masalahnya nanti dengan Ibu melakukan bahwa anak ini nanti kita beri waktu yang lebih seperti itu ya, Bu. Iya, Pak. Dengan rekan sejawat di sekolah bagaimana kira-kira, Bu? Ini kan posisinya di kelas 4. Iya, Pak. Dengan ibu kita yang sebelumnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, apakah ada komunikasi sebelumnya, Bu? Oke, makasih Bapak. Nah, sebelum naik kelas sebenarnya saya sudah melakukan asesmen diagnostik ya Pak ya. Itu terhadap saya melihat rapornya. Cuman di rapor ini kan sampai batas KKM gitu ya Pak ya. Nah, saya juga sudah meminta data ke teman apa sejawat yang mengajar beliau itu memang teman sejawat juga mengakui bahwa tidak ada apa ya, anak ini juga sudah diberikan tapi memang daya daya apa, daya tangkapnya itu memang lemah gitu ya, Pak, ya. Nah, saya juga sudah tanya, ada ndak, apa, teman sejawat ini menemui orang tuanya, konsultasi, atau ada sudah pakai pihak luar seperti psikolog kah, atau asesmen yang dilakukan oleh tenaga ahli kah, belum sampai sejauh itu gitu, Pak. Namun di sini saya ingin mencoba dulu dengan teknik saya memberikan waktu lebih, saya melihat perkembangan dulu. Jika tidak ada perkembangan, saya akan kembalikan lagi ke orang tua ya Pak ya. Karena yang punya kendali di sini adalah orang tua. Kalau memang nanti setelah saya melakukan usaha, memang nanti harus menggunakan pihak luar seperti psikolog untuk melakukan asesmen lebih lanjut, mungkin itu akan saya bicarakan dulu kepada orang tua. Namun yang paling penting di sini usaha saya dulu, Pak, gitu. Ya, wah luar biasa itu, Bu, dengan treatment-treatment yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian, kapan rencana kira-kira ini, Bu, untuk melakukan perubahan-perubahan tadi? Karena ini merupakan hal yang sangat urgent ya, Bu, Ya, yang sangat penting dan mendesak, mengingat teman-temannya sudah bisa membaca, kemudian ada 3 lagi tadi yang dalam masa perhatian Ibu. Kemudian yang satu ini memang perlu perhatian yang lebih khusus lagi agar anak kita ini bisa mengikuti teman yang lainnya.
Jadi ya seperti yang saya jelaskan tadi, ini dalam waktu secepatnya saya akan konsultasi dengan orang tua murid karena kebetulan ini kan telah selesai ya Pak ya penilaian tengah semester. Saya juga melihatkan hasilnya sebagai bahan evaluasi juga bagi orang tua murid. Selanjutnya nanti saya juga akan secepatnya menemui beliau. Insya Allah dalam minggu ini ya Pak ya, itu saya sudah mendapatkan kesepakatan dengan beliau gitu ya Pak ya. Setelah itu baru saya melaksanakan rencana-rencana saya berikutnya gitu Pak. Ya, hal yang luar biasa ya Bu, bahwa Ibu sudah berupaya berkolaborasi penuh dengan orang tua, kemudian nanti orang tua bisa melakukan treatment lain, misalnya yang sangat mendukung agar tumbuh kembang anak ini menjadi lebih bagus. Baik Bu Dina, waktu kita segera sudah habis. Mudah-mudahan di sesi minggu depan kita bertemu kembali dan kami akan berusaha menanyakan Ibu bagaimana yang sudah Ibu Dina lakukan. Oke Pak. Ya Bu Dina. Iya Pak. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Terima kasih Pak Zan. Dalam percakapan ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ya, terima kasih Bapak Prizen dan Ibu Dina Askan. Jadi itulah percakapan coaching kita pada malam hari ini. Setelah saya amati Bapak Prizen sebagai coach, Bapak sudah melakukan coaching dengan baik, dengan melakukan alur tirta ya Pak ya. Jadi Bapak sudah mengidentifikasi masalah dan menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab, nah seperti itu. Saya lihat Bapak sudah benar-benar fokus kepada coaching-nya sehingga coaching-nya memang mengalir bercerita tentang apa yang sedang dirasakan coaching-nya. Jadi saya lihat Bapak Prizen sebagai coach memang benar-benar fokus mendengarkan apa yang diceritakan oleh Bu Dina sebagai coaching. Sudah bagus itu ya Pak ya. Satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, kira-kira apa yang akan yang perlu Bapak kembangkan di dalam percakapan coaching ini? Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Hal yang perlu saya kembangkan sebagai coach dalam percakapan coaching yaitu saya berusaha untuk menggali kemampuan atau keterampilan bagaimana sebenarnya kita bisa menghadirkan penuh. Kita fokus ke coaching, kemudian kita menjadi pendengar yang aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching ini mampu menceritakan lebih leluasa, sehingga kita pun memperoleh informasi penting atas penyelesaian solusi nanti bagi coaching. Kemudian saya perlu juga berkolaborasi dengan rekan-rekan senior, dengan sesama CGP, untuk lebih memaksimalkan bagaimana sebenarnya percakapan coaching yang ideal, sehingga si coaching merasa nyaman, kemudian tertarik untuk melakukan percakapan ketika misalnya kita menghadapi suatu masalah. Coaching ini semangat karena dengan percakapan coaching ada suatu pencerahan, kemudian merespon cepat dalam setiap permasalahan yang dialaminya, seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Prizen. Baiklah, coachingnya kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih kepada Bapak Prizen dan Bu Idina yang telah meluangkan waktunya. Sebelumnya saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.